Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, Prodi Pemeliharaan Mesin dengan nomor pokok 10206021. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda S. SH, MH, MIP, MAP. Adapun resum buku ini dengan penjelasan sebagai berikut. Di penjelasan ini ada 7 bab. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 1. Perubahan pendidikan ke masa depan. 2. Faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. 3. Fungsi dan capaian pendidikan kewarganegaraan. 4. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. 5. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan. 6. Metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan. 1. Landasan ilmiah. 2. Landasan hukum. 3. Landasan historis. D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. A. Proses berbangsa dan bernegara. 1. Asal-usul bangsa Indonesia. 2. Asal-usul istilah Indonesia. B. Identitas Indonesia. 1. Pengertian identitas nasional. 2. Unsur-unsur identitas nasional. 3. Faktor-faktor pembentukan identitas nasional. 4. Identitas nasional sebagai karakteristik bangsa. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai cita-cita Tuhan bangsa Indonesia. D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. 2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. 1. Makna ideologi bangsa Indonesia. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. 1. Ideologi Pancasila. 2. Ideologi liberalisme. 3. Ideologi konservatif. 4. Ideologi sosialisme komunisme. 5. Ideologi fasisisme. D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU/XI/2013. 1. Pokok perkara. 2. Pendapat ahli. 3. Pendapat Mahkamah Konstitusi. 4. Pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi. 5. Perurusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara.
A. Memahami negara. 1. Pengertian negara dan unsur-unsur negara. 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi negara. 3. Macam-macam bentuk negara. B. Memahami konstitusi. 1. Pengertian konstitusi. 2. Pengertian konstitusi dalam kehidupan bernegara. 3. UUD 1945 Konstitusi Negara Republik Indonesia. C. Memahami warga negara Indonesia. 1. Pengertian warga negara Indonesia. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. A. Memahami negara hukum Indonesia. 1. Pengertian dan ciri-ciri negara hukum. 2. Makna Indonesia sebagai negara hukum. B. Memahami hak asasi manusia. 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. 2. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. 3. Macam-macam hak asasi manusia. 4. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. C. Memahami demokrasi di Indonesia. 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia. 2. Pengertian demokrasi Pancasila. 3. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 4. Korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. A. Pengertian wawasan Nusantara. 1. Faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. B. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. 1. Landasan wawasan Nusantara. 2. Hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. 1. Kedudukan. 2. Fungsi wawasan Nusantara. 3. Tujuan wawasan Nusantara. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. 1. Wilayah sebagai ruang hidup. 2. Geopolitik dan geostrategi. 3. Perkembangan wilayah Indonesia. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. 1. Unsur wadah. 2. Isi wawasan Nusantara. 3. Tata laku wawasan Nusantara. F. Implementasi wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. 3. Hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas. A. Ketahanan nasional. 1. Pengertian ketahanan nasional. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. 3. Landasan ketahanan nasional. 4. Asas-asas ketahanan nasional. 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. 6. Pendekatan astragerata dalam mewujudkan ketahanan nasional. B. Pengaruh ketahanan nasional. 1. Pengaruh hak asasi manusia. 2. Pengaruh demokrasi. 3. Pengaruh lingkungan hidup. 4. Pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. C. Integritas nasional. 1. Integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. 2. Strategi integritas. 3. Integritas nasional Indonesia.